semuanya, kembali lagi bersama saya Meli Wulansari. Kali ini saya mau home tour di perumahan Puteran Regensi Tasikmalaya. So, bagi kalian yang pengen tahu, tonton terus ya. Nah, bagian pertama yang akan kita review adalah di halaman depan rumahnya. Dengan ukuran panjang 3 meter dan lebarnya 6 meter. Yang dibagi menjadi dua area, yaitu area taman dan area carport. Sehingga untuk pemasangan kanopi pun di bagian taman dibiarkan terbuka agar memaksimalkan cahaya matahari pada tanaman. Dengan memadukan 3 warna cerah yaitu ungu, orange, dan hijau membuat rumah ini terkesan lebih ceria. Untuk ukuran carportnya 3 x 2,5 meter dan ukuran taman 3 x 3 meter. Tanaman rumput gajah dipilih untuk menghijaukan area taman. So, dengan rumput ini tidak cepat rusak oleh pijakan kaki dan perawatannya pun sangat mudah. Ditambah dengan pot-pot yang berisi tanaman membuat pekarangan rumah ini jadi terlihat lebih hijau ya. Beralih ke bagian teras rumah berukuran 1,5 x 1 meter. Dengan keramik warna krem yang berukuran 40 x 40 cm. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam rumahnya. Oh ya teman-teman, pemilik rumah ini juga punya channel YouTube loh yang berisi tentang konten-konten keagamaan. So, boleh di-subscribe ya channelnya. Ukuran ruang tamu ini adalah 2 meter x 1,5 meter dengan satu sofa warna hitam dan gorden yang selaras dengan cat warna ungu membuat ruangan ini terasa lebih simpel namun tidak kehilangan nuansa elegannya. So, karena ruang tamu hanya difungsikan untuk menerima tamu saja, jadi untuk ukurannya pun lebih kecil daripada ruang keluarga. Dengan denah seperti ini, jadi penempatan ruangan pun lebih tertata dan lebih memaksimalkan fungsinya ya. Nah, ini nih yang saya maksud. Ruangan ini dibuat untuk ruangan keluarga dan ruang tamu memang dibuat untuk ruang tamu. Jadi sangat jelas ya fungsinya. Dan ruangan keluarga ini berukuran 2 meter x 2,5 meter. Dan kombinasi cat warna-warni serta beberapa foto yang ditempatkan di dinding membuat ruangan keluarga jadi terasa lebih ceria dan lebih hangat. Kemudian di sebelahnya ada satu kamar tidur yang berukuran 3 meter x 2 meter yang difungsikan untuk kamar tidur anak dengan penempatan satu tempat tidur berukuran sedang dan satu lemari kayu yang pintunya digeser ya. Jadi penempatan kasur di situ tidak menghalangi akses buka tutup pintu lemari. Dan satu jendela yang langsung menghadap ke taman difungsikan untuk pencahayaan dan ventilasi udara. Nah, sama dengan variasi cat yang ada di ruangan keluarga, di kamar anak pun tidak luput dari desain cat yang berwarna-warni oleh si pemilik rumahnya. Sehingga memudahkan bagi anak untuk belajar tentang warna. Nah, untuk di dalam rumah sendiri keramiknya berukuran 40 x 40 dengan warna putih polos. Kemudian dari ruang tengah kita bergeser lagi ke ruang sebelahnya lagi yaitu kamar utama. Kamar ini memang didesain cukup besar dan lebih besar dari kamar anak, yaitu berukuran 3 x 3 meter. Dari kamar utama ada satu akses jendela yang menuju ke dapur.
Nah, untuk penempatan satu tempat tidur yang cukup besar dan beberapa lemari, masih ada sedikit lahan lagi antara kasur dan lemari, dan biasanya ini digunakan untuk tempat beribadah sholat. Oh ya teman-teman, satu hal yang saya suka dari rumah ini adalah semua akses pintu kamarnya langsung dihadapkan ke ruang keluarga. Jadi tamu yang datang hanya bisa melihat ruangan tamu dan ruangan keluarga saja tanpa melihat ke arah kamar. Tentunya ini bisa membuat privasi kita lebih terjaga dan lebih nyaman aja ya kayaknya. Nah, untuk penempatan kamar mandi sendiri berada di sebelah ruang keluarga, sehingga membentuk satu lorong kecil yang menuju ke dapur. Nah, teman-teman jangan kaget ya, untuk rumah tipe 36, ukuran dapur seluas ini memang sangat jarang. Karena memang asalnya untuk tipe ini dari pihak perumahan hanya menyediakan lahan 2 meter kali 1,5 meter untuk dibangun dapur. Dan rumah ini memiliki kelebihan tanah sebesar 4 meter kali 1,5 meter. Nah, untuk memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi udara, di bagian dinding atas dibiarkan terbuka dan hanya dilapisi oleh tralis besi, sehingga udara yang masuk ke dapur bisa lebih maksimal. Tapi kayaknya kalau dibiarkan sangat terbuka seperti ini akan banyak nyamuk yang masuk ke dalam ya. Dan di bagian atap dipasang fiber berukuran 80 cm kali 50 cm untuk memaksimalkan cahaya yang masuk dari atas ke dapur. Untuk keramiknya menggunakan ukuran 40 x 40 cm dengan motif kayu, dan di bagian pojok digunakan untuk area mencuci dan menyimpan beberapa peralatan kebersihan yang pada bagian dindingnya sudah dilapisi dengan keramik setinggi 2 meter. Nah, kelebihannya untuk dapur yang besar seperti ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang yang cukup banyak. Nah, kalau menurut kalian punya kelebihan tanah sebesar ini, cocoknya dibikin apa ya? Boleh komentar di bawah ya. Dan demikian home tour kita kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk menjadi referensi membangun rumah impian kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.